aku amazed sama Tuhan. Kalau baca dari perjanjian lama, terutama mengenai Daud, bayang nggak bahwa lainnya keturunan Tuhan Yesus datang dari Daud dengan Bathsheba, di mana istri dari semua istri yang lain justru yang dari hasil persinahan ini, lainnya dengan istrinya Bathsheba, di mana dia membunuh Uriah, malahan dikasihi Tuhan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bisa belajar dari Daud. Ya, thank you. Oke, thank you. Ada yang lain? Iya, Rita, thank you untuk sharingnya. Ini sharing mengenai mengucap syukur adalah yang ketiga saya dengar dalam minggu ini di tahun baru. Jadi memang kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur, khususnya saat kita mengawali hari-hari kita di tahun 2023 yang katanya tahun ini adalah tahun yang resesi ya, yang gelap. Nah, jadi sharingnya tadi tentang seorang ayah yang tadinya udah kehilangan kepercayaan, ya hopeless gitu. Ternyata pas dia mulai mengucap syukur, justru ada mujizat gitu. Nah, jadi kita diingatkan kalau ingin mengalami mujizat itu harus pertama adalah ucapan syukur. Ya, jadi terima kasih udah diberikan sharing untuk mengingatkan dan juga konfirmasi bahwa di tahun 2023 ini sangat penting ucapan syukur dari hati kita melimpah kepada Tuhan. Ya, amin. Thank you. Aku juga ingat itu sering kali sih Tuhan lakukan itu. Tapi juga satu hal pada saat my mom itu waktu itu mau dioperasi tumor payudara, itu sebetulnya kita lumayan, yang lain tuh family itu lumayan worried gitu, karena dokter-dokter bilang mereka tuh takut karena my mom itu kan ada pacemaker gitu ya di sebelah kiri dan di tumornya juga di situ gitu. Jadi dokter-dokter yang lain udah pada worry, udah bilang ya kalian doa yang banyak gitu dan sebagainya. Dan saya ingat sehari sebelum operasi itu kita ngumpul di tempatku. Kemudian yang kita lakukan adalah kita cari YouTube untuk
puji-pujian, penyembahan. Jadi di situ kita tuh nyanyi gitu. Pada saat nyanyi itu, aku dengar gitu Roh Kudus bilang, all is well, don't worry, because you praise me, because you thank me, because you believe in me. Kamu percaya, kamu bersyukur, all is well. Di situ aku percaya, oh iya memang Tuhan bekerja dan Dia bertahta di atas puji-pujian gitu. Dan itu memang kejadian gitu. Akhirnya semuanya apa baik, semuanya berhasil dengan cepat, sukses gitu ya. Dan pemulihannya juga sangat-sangat cepat gitu. Jadi dan aku juga merasakan bahwa dan pada saat kita memuji itu betul-betul kita bukannya worry, jadi kita malah hati kita kepada Tuhan gitu. Kita punya peace, punya shalom, damai sejahtera gitu. Tuhan gantikan ketakutan dengan damai sejahtera gitu. Jadi itu yang saya rasakan juga sih. Pujian dan penyembahan. Oke. Ada yang lain? Mungkin aku mau nambahin yang Kumala ya. Tadi kan tahun resesi. Jadi kemarin aku ke gereja, terus sharingnya tuh tentang ini juga, tentang kegelapan. Tapi yang diingatkan itu adalah Tuhan itu Tuhan yang menciptakan terang dan gelap. Jadi walaupun diasumsikan bahwa 2023 itu gelap, kita tuh punya Tuhan yang Dia juga menciptakan kegelapan. Jadi Dia tuh di atas kegelapan itu. Jadi kita nggak usah takut. Itu aja sih. Thank you. Amin. Dia adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Kita bahas sebelumnya. Oke. Ada yang mau kasih komen atau kesaksian? Dewi? Aku hanya mau komen aja. Ini ya, aku amazed sama Tuhan. Kalau baca dari perjanjian lama, terutama mengenai Daud, ya bayang nggak bahwa lainnya keturunan Tuhan Yesus datang dari Daud dengan Bathsheba, di mana istri dari semua istri yang lain, justru yang dari hasil persinahan ini, lainnya dengan istrinya Bathsheba, di mana dia membunuh Uria, malahan dikasihi Tuhan. Daud juga ketika kehilangan anak pertamanya, seperti Rita tadi katakan, dia tidak sedih gitu, dia malah bangun, makan, terus dia ke rumah Tuhan dan memuji Tuhan. Terus apa yang Tuhan lakukan? Dia mengganti anaknya yang hilang. Bahkan dia mengangkat anaknya yang hilang, yang digantikan ini menjadi paling wisest, mungkin the wisest until now, Solomon. Jadi itu Tuhan itu kalau ya the richest, the wealthiest, the richest ya, paling pokoknya kata-katanya paling gitu. Paling bijaksana, paling kaya gitu ya. Sampai semua orang itu mencari Solomon untuk meminta nasihat pada dia. Jadi dari sini saya mempelajari bahwa kita nggak perlu takut kalau kita kehilangan sesuatu. Kita bahkan bisa menyerahkan kehilangan itu kepada Tuhan. Karena ketika Daud menyerahkan kehilangan itu kepada Tuhan, yang digantikan Tuhan adalah satu restoration. Amin. Seperti Ayub juga hilangkan semua istri, anak, harta kekayaan. Kemudian dia menyadari kan ketika setelah berdiskusi panjang dengan Tuhan, dia menyadari betapa Tuhan itu baik. Dia salah persepsinya. Dari awal salah persepsinya. Ketika dia menyadari bahwa Tuhan itu baik dan dia memuji Tuhan, yang dilakukan Tuhan adalah restoration, apa yang hilang. Jadi saya juga mengalami dalam hidup saya gitu. Saya kehilangan tidak memiliki sesuatu atau hilang sesuatu. Tapi Tuhan, puji Tuhan, dia merestor apapun lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Gitu. Amin. Jadi saya teringat begitu Rita share mengenai story ini, saya teringat, wow, God is so amazing. Jadi jangan takut kalau saat ini mungkin usaha kita tidak berhasil atau
kayak temennya si Indrawati tidak memiliki pasangan, tetap percaya Tuhan. I believe God will restore, double restore gitu. Ketika kita tetap memuji dan memuliakan Dia. Itu saja Rita. Thank you Thank for you, Dewi. reminder. Amin. Thank you. Anyone else? Kalau nggak kita tutup ya. Ada yang mau punya prayer request? Ada yang mau minta didoakan spesifik? Apa ya? Ya. Mei aja deh. Kalau Dia dulu. Oh, ya, aku ini aja kan, dia nyambung sama yang firman Tuhan tadi bahwa kayak aku minta kita semua didoakan supaya kita diberikan pengertian yang lebih lagi bahwa Tuhan itu begitu baik gitu kan ya. Karena Ya. Tuhan begitu baik dan biarlah kita mengerti betapa panjang lebar dalam kasih Tuhan itu, sehingga saat kita mengalami apapun gitu ya, yang baik yang buruk, kehilangan, tantangan, itu tuh kita nggak akan pernah takut gitu dan tetap bisa mengucap syukur gitu, karena ya itu karena kita tahu betapa baiknya Tuhan, betapa sayangnya dia sama kita gitu kan. Aku minta didoakan itu sih. Amin. Oke. Ada lagi yang lain? aku I think kali apa? Visi misi 2023 kali ya. Apa yang Tuhan mau? Oke. Yang lain? Mungkin apa ya? Jadi kayak ada plan gitu, ada plan favors ya, semoga dijawab lah gitu ya. Terus dan memang seperti kayak Verena juga bilang ya, sepertinya juga yang seperti yang lalu kita sempat sharing ya, untuk mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan saya mau lakukan gitu. Ya itu mirip dengan apa yang Verena baru minta juga sama favors. Oke. Oke, jadi Tuhan bukakan gitu ya, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia direct our path. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik. Kau mengasihi anak-anak-Mu, Bapa. Kasih setiamu tetap kekal untuk selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan. Karena Engkau sudah berjalan di depan kami, Bapa. Engkau adalah Tuhan yang melihat dan menyediakan. Engkau tidak menyayangkan anakmu satu-satunya. Tapi Engkau memberikan Ia untuk mati di kayu salib. Untuk kami, Bapa, supaya kami boleh hidup, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Apa yang Engkau tidak akan berikan, Bapa, buat kami. Kau sudah memberikan anak-Mu yang terbaik. Kami ucap syukur, Bapa, dan kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia, Bapa, karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, Dia sudah membayar. Dia sudah membayar bahkan lebih dari apa yang hilang. Dia sudah membayar untuk pengampunan dosa kami. Dia sudah membayar untuk kesehatan kami. Oleh bilur-bilur Dia, kami sudah disembuhkan. Dia sudah membayar untuk damai sejahtera. Dia sudah membayar untuk berkat-berkat keuangan apapun, Bapa. Kami tidak akan pernah kekurangan karena Dia adalah gembala yang baik. Kami ucap syukur Tuhan. Kami diingatkan lagi bahwa puji-pujian itu berkenan di hadapan Engkau. Ajar kami, Bapa, mempunyai hati yang menyembah, memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur. Ajar kami, Bapa, meskipun apapun yang kami lihat, dengar, atau alami dalam tahun ini ataupun tahun-tahun ke depan, ajar kami untuk memiliki hati untuk memandang kepada Engkau saja, karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Urapi kami, ajar kami, tuntun kami Roh Kudus, karena Engkau ada di dalam kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami, supaya kami boleh tetap tinggal di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ketika kami mengenal Engkau, betapa baiknya Engkau, betapa panjang, lebar, dalamnya kasih Engkau buat kami. Kami percaya ketika kami mengenal itu dan kami percaya Tuhan, kami bisa mengalahkan segala tantangan dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah orang-orang menang di dalam Kristus yang sudah
memberikan kemenangan buat kami. Ucap syukur Tuhan, kami juga mau berdoa untuk visi misi di tahun 2023 ini. Kami percaya Bapak, Engkau memiliki rancangan yang luar biasa buat anak-anak Engkau. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang baik. Ajar kami memiliki hati yang mendengar sehingga kami boleh mengerti Bapak kehendak Engkau dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus sendiri yang mau tuntun kami step by step by step. Ketika Kau menuntun kami, ketika kami mengikuti Engkau Bapak, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan berjalan senantiasa di dalam kemenangan Bapak, sebab anak-Mu sudah menang. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, damai sejahtera Engkau menyertai kami dan seluruh keluarga kami. Engkau memberkati kami dan Engkau melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami semua damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami, membimbing kami dalam setiap waktu kehidupan kami, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you all. Amin. See you later ya. Thank you. Next Thank session. you, Bye-bye. Rita. Karena pada waktu saya mengalami sakit itu, jujurnya itu sempat mengalami putus asa dan merasa kok Tuhan nggak sayang sih sama saya, kok Tuhan begini sih gitu, kok Tuhan membiarkan saya tuh menderita sakit penyakit gitu. Dan kadang-kadang ada perasaan tertuduh juga, apakah saya berdosa apa ya, apa saya kurang kasih persembahan gitu ya sama Tuhan sampai Tuhan kok izinkan saya sakit seperti ini gitu. Karena juga ada beberapa teman-teman yang bilang coba koreksi diri gitu ya, kenapa bisa sampai sakit, jangan-jangan ada dosa yang dilakukan. Saya kan jadi berpikir juga gitu ya, jadi tertekan juga gitu dengan kondisi itu. Sampai pada satu titik saya pernah merasakan gini, apa saya salah ya jadi orang Kristen